Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Karunia Fatma nomor presensi 5 dan Rizky Yolanda nomor presensi 23 akan menjelaskan mengenai sistem penjualan online atau e-commerce. Deskripsi sistem penjualan online adalah kumpulan atau satu kesatuan dari berbagai sumber daya yang saling berhubungan guna mencatat, menggolongkan, dan mengolah data penjualan yang dilakukan melalui internet. Sistem penjualan online juga merupakan sistem yang dapat digunakan untuk menangani proses penjualan produk tunai. Sistem ini memiliki keunggulan utama yaitu kecepatan akses dan sistem yang dapat diakses dimanapun karena berbasis web. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang terkait. Yang pertama adalah order pembelian. Order pembelian ini order yang diterima dari konsumen. Yang kedua ada order penjualan, yaitu sarana untuk merekam order konsumen yang dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga ada order acknowledgement, yaitu rangkap dari order penjualan yang dikirimkan ke konsumen bahwa order telah diterima. Yang selanjutnya ada picking list, yaitu rangkap dari order penjualan yang dikirim ke bagian gudang untuk menyiapkan barang yang dipesan. Selanjutnya ada packing slip, yaitu rangkap dari order penjualan yang disertakan dengan paket barang yang akan dikirim ke konsumen. Yang selanjutnya yaitu billing of lading, yaitu sarana untuk meminta agen transportasi atau kurir untuk mengirimkan barang perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya ada shipping notice, ada sales invoice, yaitu faktur penjualan yang dikirimkan ke konsumen sebagai sarana penagihan piutang. Selanjutnya ada remittance advice, yaitu semacam kwitansi atau bukti penerimaan kas. Prosedur sistem penjualan online. Yang pertama pada bagian pembeli mengakses aplikasi online shop. Selanjutnya memilih barang yang akan dibeli. Selanjutnya menemukan barang yang sesuai atau yang diinginkan. Mengisi formulir pembelian seperti alamat dan data diri pribadi pembeli. Selanjutnya menerima order pembelian rangkap 2. Order pembelian yang pertama sebagai arsip pembeli, order pembelian yang kedua untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran ini ada dua metode. Yang pertama, metode dengan COD, yang kedua dengan melakukan pembayaran dengan melalui bank. Jika dengan metode COD, melakukan pembayaran kepada kurir yang mengirim barang, menerima tanda terima rangkap 2, tanda terima 1 untuk menerima barang, tanda terima 2 untuk arsip pembeli. Sedangkan jika dengan metode bank, mentransfer ke rekening penjual, menerima bukti transfer rangkap 3, bukti transfer 1 sebagai arsip bank sesuai tanggal, bukti transfer 2 sebagai arsip pembeli, bukti transfer 3 dikirimkan ke penjual. Selanjutnya, pembeli menerima barang dari ekspedisi. Pada bagian penjual menerima bukti transfer dan order pembelian. Selanjutnya, penjual membuat order penjualan rangkap 1, memproses barang yang dipesan, membuat surat pengiriman barang rangkap 2. Surat pengiriman barang 1 diarsipkan penjual sesuai tanggal, surat pengiriman barang 2 dikirimkan ke bagian ekspedisi, kemudian penjual mengirim surat pengiriman barang dan barang yang dipesan kepada bagian ekspedisi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinjuana Putri dari kelas AK1D nomor absen 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu prosedur sistem penjualan online di bagian ekspedisi. Yang pertama, menerima surat pengiriman dan barang yang dipesan dari penjual. Lalu yang kedua, membuat surat penerimaan barang rangkap 2. Surat penerimaan barang rangkap yang pertama sebagai arsip oleh bagian ekspedisi. Lalu surat penerimaan barang yang kedua akan dikirimkan ke pembeli. Lalu prosedur yang ketiga yaitu memproses barang untuk dikirim dari surat pengiriman dan barang yang dipesan. Lalu prosedur yang terakhir, barang dikirim ke pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari sistem penjualan online. Pertama, mulai. Lalu pembeli mengakses aplikasi online shop. Lalu pembeli memilih barang. Lalu pembeli menemukan barang yang sesuai. Lalu pembeli yakin dengan pembeliannya. Jika tidak, pembeli akan memilih barang kembali lalu menemukan barang yang sesuai. Lalu jika pembeli melanjutkan pembeliannya,
akan mengisi formulir pembelian, yang selanjutnya akan menerima order pembelian rangkap 2. Order pembelian yang pertama diarsip oleh pembeli, lalu order pembelian yang kedua digunakan untuk melakukan pembayaran. Di sini pembayaran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama COD atau bayar di tempat, yaitu melakukan pembayaran ke kurir saat barang sudah diterima atau sudah sampai ke tempat pembeli. Lalu pembeli akan mendapat tanda terima rangkap 2. Tanda terima yang pertama digunakan untuk menerima surat penerimaan barang dan barang, lalu rangkap yang kedua akan diarsipkan oleh bagian kurir atau bagian ekspedisi. Lalu pembayaran melalui bank, yaitu pembeli melakukan transfer ke penjual, lalu akan mendapatkan bukti transfer rangkap 3. Bukti transfer rangkap yang pertama itu akan disimpan atau diarsipkan oleh bank sesuai tanggal. Lalu bukti transfer yang kedua diberikan kepada pembeli. Lalu bukti transfer yang ketiga akan dikirimkan ke penjual bersamaan dengan order pembelian kedua. Lalu di bagian penjual menerima bukti transfer pertama dan order pembelian kedua yang digunakan untuk membuat order penjualan. Penjual membuat order penjualan rangkap 1 yang digunakan untuk memproses barang yang dipesan. Lalu setelah memproses barang yang dipesan sudah siap dan penjual membuat surat pengiriman barang rangkap 2. Surat pengiriman barang rangkap yang pertama akan diarsipkan oleh penjual dan surat pengiriman yang kedua akan diberikan bersamaan dengan barang yang dipesan oleh bagian ekspedisi. Lalu di bagian ekspedisi menerima surat pengiriman yang kedua dan barang yang dipesan. Dari surat pengiriman dan barang, bagian ekspedisi akan membuat surat penerimaan barang yang akan nantinya diberikan kepada pembeli. Membuat surat penerimaan barang rangkap 2, yaitu rangkap yang pertama akan disimpan oleh bagian ekspedisi, lalu rangkap yang kedua akan diberikan kepada pembeli. Lalu dengan adanya surat pengiriman dan barang yang dipesan, ekspedisi dapat memproses barang untuk dikirim. Lalu barang dikirim oleh bagian ekspedisi. Barang sampai ke tangan pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian yang diperlukan. Sistem pengendalian internal juga dapat diklasifikasikan ke dalam pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Pengendalian input yaitu pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat, valid, dan telah diotoritas oleh pihak yang berwenang. Pengendalian proses adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, sehingga semua arsip dan catatan dapat dimutakhirkan dengan baik. Pengendalian output merupakan bentuk pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar output sistem dapat dikendalikan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.